Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membahas kunci jawaban IPA SMP kelas 8. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya Gen, supaya Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Kita lanjut. Kita mulai dari soal pilihan ganda 1 sampai 10 Gen. Yang mana kita mulai dari soal pertama ini ya. Perhatikan gambar irisan telinga berikut ini. Gendang telinga, saluran ekstasius, dan saluran setengah lingkaran ditunjuk secara berturut-turut dengan huruf A, P, S, dan R. Untuk pilihan B, P, R, dan T. Untuk pilihan C, R, S, dan T. Dan pilihan D, P, S, dan T. Bagian untuk mengenal bagian-bagian telinga beserta keterangan bagiannya dan menjawab soal ini, Gen Sukses sudah kasih gambar bantuan ya, sehingga kita bisa cari sama-sama mengenai bagian telinga yang dimaksud dari soal ini. Nah, untuk gambar ini kalian dapat temukan di halaman 143 buku pegangan IPA kalian. Oke Gen, kita langsung jawab saja bahwa gendang telinga merupakan bagian telinga yang berhubungan langsung dengan tulang pendengaran, sehingga dapat diketahui bagian ini ditunjuk oleh huruf R. Kemudian saluran ekstasius merupakan saluran yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara, di mana saluran ekstasius ini dapat dilihat pada gambar yang ditunjuk oleh huruf S. Sedangkan saluran setengah lingkaran berada pada bagian atas telinga bagian dalam, ditunjuk oleh huruf T. Jadi kalau diperhatikan dari gambar didapatkan yaitu dengan demikian pilihan jawaban yang tepat adalah C, yaitu secara berturut-turut dengan huruf R, S, dan T. Oke kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada saat mendengar suara yang sangat keras, sebaiknya kita membuka mulut. Tujuan dari tindakan tersebut adalah A. Dapat bernapas lega. B. Tekanan udara telinga tengah sama dengan telinga luar. C. Suara dapat masuk ke rongga mulut. Atau D. Gelombang suara keras terpecah masuk ke dalam tubuh. Bagian, coba langsung kita jawab saja ya. Perhatikan penjelasan berikut. Dalam keadaan normal, tekanan udara di luar telinga sama dengan tekanan udara di dalam telinga. Adapun apabila mendengar bunyi keras, tekanan udara di dalam telinga menjadi lebih besar. Jika tekanan udara tidak disesuaikan dengan tekanan udara di luar, gendang telinga dapat rusak. Nah, oleh karena itu, mulut harus dibuka agar udara dapat keluar melalui saluran ekstasius yang menghubungkan telinga dengan mulut agar tekanan udara di telinga dapat segera disesuaikan dengan tekanan udara di luar tubuh. Sehingga tekanan udara di dalam telinga tengah sama dengan telinga di luar. Nah, kalian bisa perhatikan yang saluran ekstasiusnya ini ya Gen, yang terhubung antara telinga dan rongga mulut. Oke Gen? Nah, dengan demikian pilihan jawabannya adalah yang pilihan B, yaitu agar tekanan udara telinga tengah sama dengan telinga luar. Oke, semoga bisa dipahami ya Gen. Masuk ke soal nomor 3. Berikut ini adalah struktur yang terdapat dalam telinga. 1 daun telinga, 2 saluran telinga, kemudian ada gendang telinga, tulang sangurdi, tulang landasan, tulang martil, koklea, dan saraf pendengaran. Jadi di sini ada 8 bagian telinga ya, yang termasuk penyusun struktur dari telinga manusia. Oke kan, kita baca soalnya lagi. Setelah gelombang bunyi sampai di telinga, agar bunyi dapat didengar, getaran berturut-turut melalui struktur bernomor. Nah, ini ada pilihannya kan, kalian bisa perhatikan aja. Oke, bagian. Setelah gelombang bunyi sampai di telinga, agar bunyi dapat didengar, getaran berturut-turut melalui struktur berikut. Oke, pertama kalinya getaran suara pertama-tama melalui telinga bagian luar. Nah, ini yang mencakup bagian daun telinga, itu pilihan nomor 1, dan saluran telinga untuk pilihan 2. Oke, jadi ada 2 sudah. Kemudian
Getaran telinga melalui telinga bagian tengah yang berturut-turut melalui bagian gendang telinga, itu struktur nomor 3, dan masuk ke 3 tulang pendengaran, yang mana secara berurutan melalui tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Nah, untuk poinnya yang dinomorkan ini adalah 6, 5, 4. Lanjut, getaran suara menuju telinga bagian dalam. Bisa melalui saluran Eustachius, tapi karena di sini ada pilihannya jadi abaikan aja. Juga melalui rumah siput atau koklea ya, yang mana ditunjuk oleh angka 7. Dan terakhir masuk ke saraf pendengaran yang ditunjuk oleh angka 8. Oke kan, dengan demikian getaran suara atau bunyi berturut-turut melalui struktur bernomor 1, 2, 3, 6, 5, 4, dan 7, 8. Jadi pilihan yang tepat adalah untuk pilihan A. Lanjut ke soal nomor 4 gen. Itu berikut bunyi soalnya ya. Sebuah bandul digetarkan selama 1 menit sehingga menghasilkan 40 getaran. Periode bandul tersebut adalah berapa sekon? Untuk A 1,5 sekon atau detik, untuk B 0,33 sekon, untuk C 0,25 sekon, atau D 0,15 sekon. Bagian untuk soal ini sebenarnya dapat kalian ketahui cara jawabnya setelah kalian mengerjakan tugas. Ayo kita lakukan aktivitas 10.1 tentang getaran. Yang mana dari kegiatan tersebut kita tahu bahwa periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran atau satu gelombang, dengan rumus untuk mencari periode adalah T besar sama dengan T kecil dibagi N. Dengan keterangan untuk T yang kapital atau besar ini itu adalah untuk periode dengan satuannya adalah sekon atau detik. Nah, untuk T huruf kecil ini itu untuk menunjukkan waktu, satuannya juga sekon atau detik. Dan untuk N, ini N kecil ya, ini adalah jumlah getaran atau gelombang. Nah, satuannya nanti ditulis getaran atau gelombang aja gen ya. Nah, jadi perhatikan betul ya gen untuk keterangan yang satu ini, karena keterangan dan satuannya di sini terdapat 2 T ya, jangan sampai terbalik atau tertukar antara T besar untuk apa, T kecil untuk apa. Baik sahabat gen, setelah mengetahui rumusnya, maka coba langsung kita jawab sama-sama ya, karena ini soal perhitungan. Maka kita gunakan langkah diketahui, ditanya, dan dijawab. Oke. Untuk hal yang diketahui dari soal didapatkan yaitu untuk T waktunya ini adalah 1 menit atau 60 sekon. Nah, untuk N atau jumlah getaran ini adalah 40 getaran. Nah, adapun untuk hal yang ditanyakan adalah berapa periode bandul tersebut atau berapa T-nya. Nah, ini T besar ya untuk periode. Jadi langsung kita jawab saja dengan menggunakan rumus tadi sehingga didapat perhitungan sebagai berikut. Perhatikan ya gen untuk jawabannya. Kita tulis rumusnya dulu, baru kemudian kita masukkan nilai yang diketahui. Yang mana untuk nilainya adalah T sama dengan 60 dibagi 40. Nah, ini satuannya kalian bisa tulis, juga bisa tidak ditulis ya gen, sembarang kalian. Jadi 60 dibagi 40 akan menghasilkan nilai T sama dengan 1,5 sekon. Nah, jadi periode bandul tersebut adalah 1,5 sekon. Jadi untuk jawabannya pilihan yang tepat adalah A, 1,5 sekon. Oke kan, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Berikut soal nomor 5. Perbedaan yang mendasar antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah A, frekuensinya, B, amplitudonya, C, arah rambatnya, atau D, panjang gelombangnya. Nah, untuk jawaban dari soal ini, penjelasan panjangnya dan lengkapnya ada di halaman 121. Tapi coba langsung kita jawab gen dengan penjelasan singkatnya ya. Nah, perbedaan yang mendasar antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah arah rambatnya. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, untuk gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya adalah gelombang tali dan gelombang pada air.
Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contohnya ada pada gelombang pegas dan gelombang selingkih atau mainan perperan ya, kalau kalian pernah lihat. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya ya gen untuk mengetahui perbedaan rambatan dari gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Ini ada di bawah ya, udah gen sukses tampilkan. Jadi dengan demikian pilihan jawaban yang tepat adalah C, yaitu berdasarkan arah rambatnya. Lanjut ke soal nomor 6 gen. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon. Jika frekuensi gelombang adalah 50 Hz, panjang gelombang dari gelombang tersebut adalah titik-titik berapa meter. Untuk A adalah 6,8 meter, B 6,7 meter, C 6,6 meter, atau D 6,5 meter. Baik gen, untuk penjelasan lengkap mengenai hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang, kalian bisa buka halaman 124 buku pegangan IPA tempat soal ini berada. Oke, pertama-tama gen sukses jelaskan rumusnya dulu ya gen. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita dapat menggunakan rumus atau persamaan cepat rambat gelombang, yaitu rumusnya adalah V sama dengan F dikali lambda. Ingat ya, ini lambda ya, karena ini simbol bukan A. Oke. Nah, dengan keterangannya yaitu untuk V sendiri adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Untuk F adalah frekuensi gelombang, satuannya Hz atau dibacanya Hertz ya. Jadi tulis aja Hz, dibacanya Hertz. Nah, kemudian untuk yang simbol lambda ini itu untuk menerangkan panjang gelombang dengan satuannya meter. Tapi di beberapa gambar nanti kita bakalan ketemu satuan sentimeter. Ya, kalian boleh gunakan sentimeter atau kalian juga boleh gunakan meter ya, tergantung nanti di pilihan soalnya apa gitu. Oke. Nah, gen, dengan bantuan rumus ini, kita bisa memasukkannya ke dalam segitiga pembantu untuk mengetahui rumus mencari panjang gelombang. Nah, kalian buatlah segitiga seperti ini. Ini berlaku untuk rumus-rumus yang seperti ini ya, gen. Karena kita bisa bantu untuk nyari rumus lainnya gini. Nah, oke. Kita gambar dulu segitiganya. Kemudiannya di dalam segitiga tadi kita rumuskan yang V sama dengan F dikali lambda, kita masukkan ya, sehingga didapat untuk rumus panjang gelombang adalah lambda sama dengan V dibagi F. Ini ya, dengan bantuan segitiga ini kita bisa merumuskan rumus seperti ini ya, kalau kalian tidak mau repot. Oke, kita kembali ke soal gen. Karena ini soal perhitungan, maka seperti biasa kita gunakan langkah diketahui, ditanya, dan dijawab. Oke, kita tulis dulu hal yang diketahui dari soal, yaitu sebagai berikut. Diketahui untuk V sama dengan 340 meter per sekon. Ini untuk cepat rambat ya, cepat rambat gelombangnya. Kemudian untuk frekuensi F ini itu adalah 50 Hz. Nah, kemudian kita tulis untuk hal yang ditanyakan, yaitu berapa panjang gelombang tersebut. Untuk lambangnya lambda dan satuannya meter. Oke, langsung kita jawab dengan terlebih dahulu menulis rumusnya sebagai patokan penyelesaian soal ini. Oke, gen, karena di sini udah kita tulis rumusnya, maka kita masukkan nilai yang diketahui, maka akan didapatkan nilai untuk panjang gelombangnya adalah sebesar 6,8 meter. Oke, gen. Nah, berdasarkan uraian di atas didapatkan bahwa panjang gelombang adalah 6,8 meter. Dengan demikian jawabannya adalah yang A, 6,8 meter. Oke kan? Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perbedaan antara gema dan gaung terletak pada A. Jarak sumber bunyi dengan pendengar, B. Jarak sumber bunyi dengan dinding pemantul, C. Amplitudo dan frekuensinya, atau D. Kelengkapan kata yang terdengar. Nah, gen, untuk penjelasan lengkapnya tentang gema dan gaung ini dapat kalian temukan di halaman 139 dan 140 ya. Nah, masing-masing sudah dikasih contoh tentang apa itu gema dan apa itu gaung. Jadi coba kita kenali dulu definisi dari kedua istilah ini. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar beberapa saat setelah bunyi asli.
Gema terdengar jelas karena jarak sumber bunyi dengan benda-benda yang memantulkan bunyi asli relatif jauh. Contoh gema adalah bunyi pantul yang terdengar saat berteriak di dekat tebing. Nah, kemudian gaung ini adalah bunyi yang terdengar sebelum bunyi asli selesai dikirim, ya bunyi pantulnya ya. Kemudian gaung merupakan bunyi yang tidak jelas terdengar karena merupakan kumpulan bunyi yang saling tumpah tindih. Nah, contoh gaung adalah bunyi pantul yang terdengar ketika berteriak di ruangan sempit. Jadi kesimpulannya perbedaan antara gema dan gaung terletak pada jarak sumber suara dan penghalangnya. Dengan demikian jawaban yang tepat untuk pilihan dari nomor 7 ini adalah jarak sumber bunyi dengan dinding pantulnya ya Gen. Untuk yang pilihan dari Gen Sukses Media. Oke, kalau kalian punya pilihan lain silahkan coba dijawab ya, kemudian bisa dijelaskan ya. Ini hanya pilihan dari Gen Sukses Media. Lanjut Gen, kali ini adalah soal nomor 8. Dari permukaan air laut, sinyal bunyi dikirim ke dasar laut. Sinyal tersebut diterima kembali setelah 12 sekon atau detik. Jika cepat rambat bunyi dalam air adalah 1800 meter per sekon, maka kedalaman laut di tempat itu adalah berapa meter? A 5400 meter, B 8100 meter, C 10800 meter, atau D 21600 meter. Bagian soal ini berkaitan dengan penjelasan sonar ya, yang penjelasannya dan rumusnya dapat kalian temukan di halaman 150. Jadi untuk pertama kali kita kenali rumusnya dulu ya Gen, berdasarkan di halaman 150 buku pegangan IPA kalian. Data waktu dan cepat rambat bunyi di air laut dapat digunakan untuk menghitung jarak kedalaman laut dengan menggunakan persamaan, yaitu S sama dengan V dikali T dibagi 2, dengan keterangannya yaitu untuk S ini adalah kedalaman lautan, satuannya meter ya. S ini juga menjelaskan untuk jarak ya, jarak tertentu. Berarti di sini adalah jarak dasar lautan ya dengan kapal. Nah, untuk V ini adalah kecepatan gelombang, khususnya untuk gelombang ultrasonik ya, karena di sini berkaitan dengan sonar. Nah, untuk T ini adalah waktu yang diperlukan gelombang ultrasonik ya untuk sampai ya, untuk tiba setelah dipantulkan. Nah, kita kembali ke soal Gen. Jadi kita tulis dulu hal yang diketahui dari soal, itu sebagai berikut. Nah, diketahui untuk T-nya tadi dari soal sudah jelas ya, adalah 12 sekon atau 12 detik. Untuk V-nya di soal juga tertulis jelas, yaitu 1800 meter per sekon. Nah, adapun untuk hal yang ditanyakan adalah berapa kedalaman laut di tempat tersebut. Untuk satuannya meter ya, dan simbolnya S. Langsung kita jawab saja Gen dengan menggunakan rumus tadi sehingga didapat perhitungan sebagai berikut. Nah, di sini kita tulis rumusnya. Kemudian kita masukkan nilainya, yang mana S sama dengan 1800 untuk V dikali 12 untuk T dibagi 2. Nah, ini 2 ini adalah nilai dari udah tetap ya, nilai tetap dari rumusnya. Maka didapatkan yaitu 21.600 dibagi 2. Maka untuk S atau kedalaman lautnya adalah 10.800 meter. Nah, berdasarkan uraian di atas didapatkan bahwa kedalaman laut di tempat tersebut adalah 10.800. Dengan demikian jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah pilihan 10.800 meter. Oke Gen, kita lanjut. Lanjut ke soal nomor 9. Telinga manusia normal mampu mendengar bunyi yang memiliki frekuensi titik-titik berapa hertz? A kurang dari 20, B lebih dari 20.000, C antara 20 sampai 20.000, atau D lebih dari 200.000. Bagian kita coba jawab soal ini berdasarkan penjelasan di halaman 130 ya. Atau kalau kalian mau langsung jawabannya, kalian dapat temukan di rangkuman halaman 158. Perhatikan penjelasan berikut Gen. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu, seperti jangkrik dan anjing.
Kedua, bunyi yang memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz disebut dengan audiosonik. Nah, inilah manusia dapat mendengar bunyi hanya pada kisaran ini ya, 20 sampai 20.000 Hz yang disebut sebagai bunyi audiosonik. Nah, bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz disebut dengan ultrasonik. Kelelawar, lumba-lumba, dan anjing merupakan contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik ini. Jadi kesimpulannya, telinga manusia normal yang mampu mendengar bunyi memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Ini merupakan frekuensi audiosonik. Jadi pilihannya untuk jawaban nomor 9 adalah C, antara 20 sampai 20.000 Hz. Masuk ke soal nomor 10 atau soal terakhir dari sesi soal pilihan ganda ini, Gen. Sebuah kolom udara memiliki panjang 40 cm. Jika garpu tala mempunyai frekuensi 320 Hz, maka besarnya cepat rambat gelombang bunyi di udara pada saat terjadi resonansi pertama adalah titik-titik berapa meter per sekon? A. 511, B. 512, C. 513, atau D. 515. Nah, Gen, untuk soal ini Gen Sukses bakal bahas lebih detail dulu ya pengantarnya sebelum kita jawab soalnya supaya jalannya lebih paham, dan kalau ditanya guru juga kalian bisa jelaskan dengan keren. Wis, oke Gen, perhatikan ya. Di sini ada satu peristiwa yang berhubungan dengan soal Gen. Kalau kalian belum tahu, nama alat ini adalah garpu tala ya, yang dipukul tadi, bukan yang bola-bolanya ini. Mungkin ini pakai bola plastik atau bola pingpong ya. Jadi di dalam video ini terdapat dua garpu tala yang bersebelahan. Pada percobaan itu, oke, kita perhatikan hanya satu garpu tala yang digetarkan ya, yang sebelah kiri ini ya, dengan pemukul. Tapi kenapa garpu tala di sebelahnya juga ikut bergetar? Nah, hal itu bisa terjadi akibat adanya resonansi bunyi. Apa itu resonansi bunyi? Nah, Gen, resonansi bunyi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Resonansi bunyi hanya dapat terjadi jika suatu benda memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi yang bergetar. Selain benda, udara atau gas di sekitar sumber bunyi juga dapat beresonansi, asalkan memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi. Nah, Sobat Gen, pengukuran cepat rambat gelombang bunyi dapat dilakukan dengan menggunakan metode resonansi pada tabung resonator atau kolom udara. Berikut ini rumus atau persamaan kolom udara yang bisa digunakan nantinya untuk mencari cepat rambat bunyi. Itu rumusnya kalian perhatikan Gen, yaitu ln sama dengan 2n dikurang 1 dibagi 4 dikali lambda. Oke, kalian bisa lihat keterangannya ya di situ Gen. Yang belum kita temui di sini ada satu ya, yaitu ln. Nah, ln ini itu untuk panjang kolom udara ya saat terjadi resonansi ke n. Nah, kalian di sini perhatikan ya keterangan di bawah L ini ada N ya, Gen. Nah, N ini untuk apa? Jadi N ini adalah untuk resonansi ke berapa gitu. Nah, kalau disoalkan tadi tertulis resonansi pertama. Jadi nanti kita tulis L1 gitu ya. Nanti kita bahas, oke? Jadi di sini kebetulan untuk soal ini kita tidak hanya menggunakan satu rumus, tapi dua rumus ya. Satu rumus panjang kolom udara dan satu rumus untuk mencari cepat rambat bunyi yang sudah kita tahu rumusnya adalah V sama dengan F dikali lambda. Ini rumusnya sama kayak di soal nomor 6 ya Gen, sudah kita singgung tadi. Jadi setelah tahu rumusnya langsung kita jawab aja. Perhatikan penjelasan berikut baik-baik. Gen, kita tulis rumusnya di atas ya supaya bantu kita kerjakan soalnya nantinya. Karena ini soal perhitungan, maka kita gunakan langkah ya seperti biasa, diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, dari soal ini diketahui beberapa hal sebagai berikut, yaitu untuk L1 sama dengan 40 cm. Nah, ini kita ubah dulu menjadi meter sama dengan 0,4 meter ya. Nah, untuk frekuensinya atau F-nya adalah 320 Hz. Nah, ini udah ada di soal semua ya. Nah, untuk N-nya kita tulis 1. Dari mana? Kalian baca di soal ya. Yang paling terakhir ini
bunyi udara pada saat terjadi resonansi pertama. Jadi N-nya pertama. Nah, kalau diubah menjadi resonansi kedua, maka kita tulis N sama dengan 2, maka L-nya sama dengan 2, L2 gitu ya. Jadi karena ini N-nya sama dengan 1, maka tetap L1. Oke? Kemudian yang ditanyakan yaitu cepat rambat gelombang bunyi atau V-nya berapa meter per sekon. Kita langsung jawab saja Gen dengan menggunakan rumus tadi sehingga didapat perhitungan sebagai berikut. Oke kan, pertama-tama kita gunakan rumus panjang kolom udara ya untuk mencari nilai lambdanya atau mencari nilai panjang gelombangnya ya. Ini belum selesai ya, oke? Kita tulis dulu rumusnya, kemudian kita masukkan nilai yang diketahui. Ln-nya 0,4 sama dengan 2 dikali 1. N-nya sama dengan 1 tadi kan, dikurang 1, ini nilai tetap, dibagi 4, ini nilai tetap dari rumusnya, dikali lambda. Nah, ini lambdanya yang kita cari. Nah, didapatkan 0,4 sama dengan 2 kali 1 tetap 2, 2 dikurang 1, maka 1/4 dikali lambda. Nah, Gen, ini kita kali silang ya, kita kali silang, karena kan kita mau nyari nilai lambdanya ya. Jadi lambdanya kita kali 1 kali lambda. Nah, 0,4-nya ini tetap. Nah, 4-nya ini kan satuannya dibagi ya. Maka kita pindahkan ruas atau kali silang kan dikali langsung ya. 0,4 dikali 4. Nah, ini hasilnya. Kemudian lambda sama dengan 0,4 dikali 4. Hasilnya untuk lambda adalah 1,6 meter. Nah, ini lambdanya kita udah temukan. Maka kita bisa mencari nilai cepat rambat gelombang bunyinya dengan rumus yang sudah kita tulis tadi. Sehingga didapat perhitungan sebagai berikut. V sama dengan F dikali lambda. V sama dengan 320 Hz dikali 1,6 meter. Untuk V sama dengan 512 meter per sekon. Oke kan, berdasarkan uraian di atas didapatkan bahwa cepat rambat gelombang bunyi di udara pada saat terjadi resonansi pertama adalah 512 meter per sekon. Oke, dengan demikian pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan B, 512 meter per sekon. Kita sekarang masuk ke soal esai Gen. Di sesi ini terdapat 5 soal yang perlu kita jawab. Jadi kita mulai dari soal pertama, yaitu sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Berapa jumlah gelombang pada gambar di atas? Ini untuk soal yang A ya. Kemudian B, tentukan amplitudo gelombang. C, tentukan periode gelombang. Dan D, tentukan panjang gelombang. E, tentukan cepat rambat gelombang. Dan F, tentukan jumlah gelombang selama 2 menit. Oke kan, ini soalnya 1 ya, tapi ini beranak ya. Bahkan anaknya sampai F gitu. Dan ini merupakan soal yang anaknya terbanyak ya. Oke kan, jadi kalian bisa buka referensi penjelasan untuk gambar gelombang transversal ini di halaman 122 buku pegangan IPA kalian untuk menjawab soal ini. Coba langsung kita jawab satu-satu ya Gen, secara berurutan karena ini termasuk soal beranak tadi ya. Kita mulai dari soal yang A. Berapa jumlah gelombang pada gambar? Langsung kita jawab ya. Perhatikan konsep berikut Gen. Jumlah gelombang transversal sama dengan jarak satu bukit ditambah jarak satu lembah. Dengan arti satu gelombang transversal memiliki satu bukit, satu lembah. Bukit itu yang ke atas ya, dan lembah itu yang ke bawah. Jadi kalau melihat pada gambar soal, maka jumlah gelombangnya adalah 1,5 gelombang. Atau dapat juga ditulis dengan 1/2 gelombang. Karena terdapat satu gelombang, yang artinya satu bukit plus satu lembah, dan terdapat 0,5 atau setengah gelombang, yaitu hanya satu bukit dan tidak ada lembahnya ya. Kalian bisa perhatikan ya Gen. Konsepnya baik-baik, pasti paham kok. Dari titik A, E, B, F, C itu adalah satu gelombang. Sedangkan dari titik C, G, D itu adalah setengah gelombang karena hanya satu bukit dan tidak ada lembah. Semoga bisa dipahami ya Gen. Kita lanjut ke soal yang B. Tentukan amplitudo gelombang. Bagian kita harus tahu konsepnya dulu ya. Apa sih itu amplitudo gelombang? Nah, amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan dalam gelombang. Atau dalam arti lain, amplitudo ini adalah jarak tinggi puncak dengan dasar lembah gelombang.
Nah, kan kalau kita perhatikan gelombang pada gambar soal itu kan ada titik puncak dan ada titik dasar lembah dan ada juga titik keseimbangannya yaitu yang ada di tengah. Jadi berdasarkan pada gambar tersebut amplitudo berada di titik E, titik G dan titik F sehingga amplitudo gelombangnya adalah sebesar 2 cm atau 0,02 meter. Jangan lupa untuk selalu ingat konsepnya, gen. Kita lanjut. Masuk ke soal C. Tentukan periode gelombang. Nah, gen, untuk menjawab soal seperti ini, kita punya dua opsi cara. Pertama, langsung jawab dengan melihat gambarnya saja. Ini berlaku untuk gelombang yang pendek ya. Contohnya yang gelombang pendek seperti ini ya, yang tidak panjang lah ibaratnya gitu. Dan kedua, dengan menggunakan rumus periode gelombang. Ini bisa digunakan untuk gelombang yang pendek seperti gambar dan gelombang yang panjang juga. Jadi kalau kalian misalnya bingung dengan gambarnya, ya pakai aja rumus gitu ya. Nah, jadi kita coba dua opsi cara ini ya, gen, supaya kita sama-sama paham. Nantinya kalau dihadapkan soal seperti ini lagi. Jadi pertama dan utama kita harus paham dulu konsep periode itu apa. Perhatikan, gen. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang. Ingat ya, satu gelombang. Masih ingat kan, gen, satu gelombang itu apa? Kita ulang ya. Kalau panjang satu gelombang itu terdiri satu bukit dan satu lembah. Pertama kita pakai cara langsung. Nah, berdasarkan pada gambar, periode gelombang transversal tersebut adalah 1,5 sekon. 1,5 sekon ini didapat dari mana? Nah, kalian lihat keterangan detik pada gambar gelombangnya, gen. Di situ tertulis 1,5 tepatnya pada titik C. Loh Kak, kenapa sampai titik C? Nah, kita ingat konsepnya lagi. Kalau periode itu waktu untuk satu gelombang, yang mana satu gelombang mencakup satu bukit dan satu lembah. Sehingga periode itu hitungannya dimulai dari titik A dan berakhir di titik C. Karena terhitung satu gelombang. Semoga bisa dipahami ya, gen. Sekarang kita coba cara dengan menggunakan rumus periode gelombang. Ini sudah kita pakai ya rumusnya seperti di nomor 4 pilihan ganda yang tadi, gen. Jadi kita singgung ulang aja. Pertama kita tulis rumusnya dulu yaitu T sama dengan T kecil dibagi N ya. Jadi kalian ingat lagi ini T besar ini apa, T kecil ini apa. Nah, diketahui pada gambar yaitu waktu gelombang atau T kecilnya adalah 2,25 sekon ya. Ini untuk keseluruhan untuk gelombang ya waktunya. Nah, lihat di titik D aja lah. Dan diketahui untuk N atau jumlah gelombangnya adalah 1,5. Ini cara carinya kayak soal yang A tadi ya, gen. Kita udah cari jumlah gelombangnya. Karena yang ditanya adalah periode atau T yang kapitalnya berapa, maka langsung kita jawab saja, gen, dengan menggunakan rumus periode. Sehingga didapat perhitungan sebagai berikut. Nah, kita tulis rumusnya, kemudian kita masukkan nilai yang diketahui, 2,25 dibagi 1,5. Maka dihasilkan untuk periodenya adalah sebesar 1,5 sekon. Ya, sesuai kan, gen, antara cara langsung dan cara tidak langsung atau menggunakan rumus ini. Kalian bisa dapatkan sama kok hasilnya. Oke? Bagian karena papannya sudah penuh, kita pindah ke papan baru ya. Jadi silahkan ditulis dulu baru kita bahas soal D, E, dan F selanjutnya. Kita lanjut ke soal yang D. Tentukan panjang gelombang. Bagian kita tulis dulu ya konsepnya bahwa panjang gelombang atau lambda adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode. Nah, untuk mencari panjang gelombang ini, kita bisa cari dengan rumus panjang gelombang yaitu sebagai berikut, di mana lambda sama dengan S dibagi N. Dengan keterangannya yaitu lambda panjang gelombang, S panjang jarak gelombang, N jumlah gelombang. Nah, gen, karena ini soal perhitungan, jadi kita tulis seperti biasa, langkah diketahui, ditanya, dan dijawab. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Untuk S-nya adalah 30 cm. Ini dari mana? Kalian bisa lihat soalnya ya, yang pada gambar ada keterangan 30 cm untuk keseluruhan panjang jarak gelombangnya. Kemudian untuk N ini 1,5 gelombang ya. Ini jumlah gelombangnya yang bisa kita cari dengan menggunakan cara di soal A tadi. Kemudian untuk yang ditanyakan adalah berapa panjang gelombangnya atau berapa lambdanya. Dengan satuan kalian bisa gunakan meter, bisa juga gunakan cm. Ini karena di
soal gambarnya adalah 30 cm, maka ya kita gunakan cm juga. Tapi nanti tetap kita coba cari meternya. Langsung kita jawab saja gen dengan menggunakan rumus panjang gelombang sehingga didapat perhitungan sebagai berikut. Yaitu untuk lambda sama dengan S dibagi N, lambda sama dengan 30 dibagi 1,5, lambda sama dengan 20 cm. Jadi, berdasarkan uraian tersebut, didapatkan panjang gelombang pada gambar adalah 20 cm atau 0,2 cm setelah, oh ini salah ya gen, atau 0,2 meter ya setelah dikonversi menjadi meter. Ini diubah ya, dicoret ya ini gen, cm-nya jadi meter. Nah, kita lanjut ke soal yang E. Tentukan cepat rambat gelombang. Bagian untuk mengetahui cara mencari cepat rambat gelombang, kalian dapat temukan di halaman 124. Untuk rumus mencari cepat rambat gelombang, yang kita gunakan adalah V sama dengan lambda dibagi T. Dengan keterangannya, sudah kita tahu semua ya ini apa. Jadi, langsung kita eksekusi aja soalnya dengan terlebih dahulu menulis hal yang diketahui dan ditanyakan, baru kemudian kita jawab dengan rumus tadi. Jadi perhatikan aja kan untuk rumusnya, yaitu V sama dengan lambda dibagi T. Nah, lambdanya tadi adalah 0,2 karena kita menggunakannya meter ya gen. Jadi 0,2 meter. Nah, kenapa nggak gunakan yang cm? Karena di sini kan untuk cepat rambat gelombang satuannya meter per sekon. Jadi alangkah baiknya kita langsung gunakan yang meter aja gitu. Tidak perlu diubah nanti di akhir gitu. Nah, jadi setelah 0,2 meter dibagi 1,5 sekon, maka dihasilkan untuk cepat rambat atau V gelombang ini adalah 0,13 meter per sekon. Jadi berdasarkan uraian tersebut didapatkan cepat rambat gelombangnya pada gambar adalah 0,13 meter per sekon. Kita lanjut ke soal terakhir di nomor 1 ini gen, yaitu soal F. Tentukan jumlah gelombang selama 2 menit. Baik, untuk mencari jumlah gelombang ini, kita bisa menggunakan rumus periode gelombang, yang mana kita sudah tahu bahwa rumus periode gelombang adalah T sama dengan T dibagi N. Ya, ini udah kalian sering temukan ya rumusnya kan, paling sering kalian temukan kayaknya. Jadi dengan menggunakan segitiga pembantu, maka kita bisa menemukan rumus jumlah gelombang, yaitu kita balik aja N sama dengan T kecil dibagi T besar. Nah, langsung coba kita jawab aja kan, dengan menuliskan diketahui dan tanya terlebih dahulu supaya sama-sama paham. Jadi untuk hal yang diketahui dari soal dan hasil dari jawaban soal-soal sebelumnya, yaitu untuk T-nya atau periode gelombangnya adalah 1,5 sekon. Dan untuk T kecilnya itu adalah 2 menit atau 120 sekon. Nah, ini untuk 2 menit ini berdasarkan soalnya ya gen, karena yang mau dicari adalah jumlah gelombang selama 2 menit. Artinya T kecilnya adalah 2 menit atau sebanyak 120 sekon. Jadi sehingga kita tulis juga yang ditanyakan yaitu berapa jumlah gelombang selama 2 menit atau berapa N-nya ya. Kalian tulis berapa gelombang, langsung coba kita jawab aja dengan menggunakan rumus di atas sehingga didapat perhitungan sebagai berikut. Nah, N sama dengan T kecil dibagi T besar sama dengan 120 dibagi 1,5. N sama dengan 80. Jadi berdasarkan uraian tersebut didapatkan jumlah gelombang selama 2 menit adalah 80 gelombang. Berikut soal nomor 2. Saat cuaca mendung, seorang anak mendengar bunyi guntur 1,5 detik setelah terlihat kilat. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 320 meter per sekon, tentukan jarak sumber petir dari anak tersebut. Bagian kita harus tahu dulu bahwa guntur dan kilat terjadi bersamaan. Tapi kilat lebih dulu terlihat daripada terdengar bunyi gunturnya. Nah, hal ini dikarenakan kilat dan guntur memiliki cepat rambat yang berbeda ya. Nah, cepat rambat bunyi atau V itu merupakan hasil bagi jarak antara sumber bunyi dan pendengar S dengan selang waktu yang diperlukan bunyi untuk merambat atau T. Nah, secara matematis cepat rambat bunyi dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut kan, yaitu V sama dengan S dibagi T. Nah, untuk keterangannya kalian bisa baca aja ya, ulang ya. Sehingga jarak sumber petir dengan anak dapat dicari dengan rumus S sama dengan V dikali T. Nah, rumusnya dari mana? Kalian bisa masukkan ini di segitiga pembantu ya gen.
Kalian bisa ikuti cara-cara sebelumnya. Bagian kita kembali ke soal, karena ini termasuk soal perhitungan. Jadi kita gunakan seperti biasa langkah diketahui, ditanya, dan dijawab. Dari soal terdapat hal yang diketahui yaitu sebagai berikut. Untuk T atau waktu tertulis selama 1,5 detik setelah kilat. Untuk V atau cepat rambat bunyi di udara tertulis sebesar 320 meter per sekon. Adapun untuk hal yang ditanyakan dari soal adalah tentukan jarak sumber petir dari anak atau untuk simbolnya S ya dengan satuan meter. Langsung kita jawab saja kan dengan menggunakan rumus yang ada di samping sehingga didapat perhitungan sebagai berikut. S sama dengan V dikali T. S sama dengan 320 dikali 1,5 sehingga S sama dengan 480 meter. Jadi berdasarkan uraian tersebut didapatkan jarak sumber petir dari anak tersebut adalah 480 meter. Semoga bisa dipahami ya Gen. Kita lanjut. Lanjut ke soal nomor 3. Sekarang ini banyak teknologi baru yang memanfaatkan sistem sonar. Menurut kamu, adakah dampak negatif penggunaan sistem sonar ini dalam perkembangan teknologi? Baik Gen, kalau soal seperti ini langsung kita jawab aja ya. Nah, pemanfaatan teknologi sonar ini dapat memberikan dampak negatif pada hewan-hewan di lautan ya. Antara lain, ini pertama mengganggu mamalia laut saat bermigrasi. Kedua, dapat menyebabkan kerusakan otak dan sistem pendengaran ikan paus dan lumba-lumba. Ketiga, dapat merusak sistem komunikasi ikan-ikan yang ada di laut. Ini 3 contoh yang menjadi dampak negatif penggunaan sonar di balik berbagai dampak-dampak positif dalam penggunaan sonar ini, Gen. Jadi berikut ini adalah salah satu contoh penjelasan rincinya, Gen, supaya kalian lebih paham lagi mengenai dampak negatif dari penggunaan teknologi sonar ini. Perhatikan ya, sonar memiliki dampak negatif yaitu contohnya banyak kasus paus dan lumba-lumba yang terdampar dan mati akibat gangguan dalam menentukan arah karena aktivitas sonar dari kapal laut. Harus kita ketahui bahwa paus dan lumba-lumba ini tidak memiliki peta suara, namun menghasilkan gelombang sonar atau gelombang ultrasonik dalam komunikasinya ya. Jadi pantulan gelombang ultrasonik ke dasar laut dan ikan-ikan buruannya ini akan didengarkan paus dan kemudian paus bisa menentukan arah serta menangkap ikan buruannya. Teknik ini disebut dengan ekolokasi ya Gen. Nah, karena bergantung pada pemantulan gelombang ultrasonik, maka paus dan lumba-lumba hanya dapat menentukan arah bila gelombang pantulan ini terdengar dengan baik. Namun masa ini di laut, habitat paus dan lumba-lumba sering terganggu dalam menentukan arah akibat banyaknya gelombang sonar dari kegiatan manusia ya kan. Nah, akibatnya paus dan lumba-lumba dapat tersesat karena suara pantulan yang mereka hasilkan dapat terganggu suara sonar yang ada. Ini sangat berbahaya bagi paus berukuran besar karena akan menyebabkan paus yang terdampar saat tersesat ke pantai dan lautan yang dangkal. Ini gambaran dari dampak negatif tentang penggunaan teknologi sonar ini ya Gen. Semoga bisa dipahami. Berikut adalah soal nomor 4. Pernahkah kamu berdiri di trotoar jalan, kemudian mendengar suara sirine mobil ambulans? Saat mobil berada di kejauhan, bunyi sirine mobil terdengar pelan. Ketika mobil bergerak mendekati kamu, bunyi akan terdengar semakin keras. Kemudian bunyi sirine mobil akan terdengar melemah lagi setelah mobil menjauh. Dapatkah kamu menjelaskan mengapa bunyi sirine mobil berubah-ubah ketika mobil bergerak mendekati atau menjauhi kamu? Bagian kita langsung jawab saja bahwa fenomena yang kita rasakan saat berdiri di trotoar kemudian mendengar suara sirine yang berubah saat mendekat dan menjauh kita kenal dengan yang namanya efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Nah, efek Doppler adalah perubahan sebuah frekuensi atau panjang gelombang dari suatu gelombang terhadap seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang tersebut. Seorang ilmuwan asal Australia lah yang pertama kali memberikan penjelasan mengenai peristiwa ini, yaitu Christian Doppler. Kalian bisa buka yang penjelasan efek Doppler ini di buku kalian ya Gen. Ada kok yang berkaitan dengan kekelawar tapi ya.
Oke, menurut efek Doppler, jika sumber bunyi dan penerima suara keduanya tak bergerak, maka penerima akan mendengar frekuensi bunyi yang sama dengan yang dipancarkan oleh sumber suara. Akan tetapi, kasusnya beda ya. Jika salah satu dari sumber bunyi atau penerima suara tersebut bergerak, misalnya di sini contohnya ambulans yang lewat dengan sirine, yang artinya suaranya, sumber bunyinya yang bergerak, maka frekuensi yang diterima akan berbeda dengan yang dipancarkan. Semakin dekat benda tersebut yang merupakan sumber bunyi, maka frekuensi suara semakin besar. Nah, begitupun sebaliknya, semakin jauh sumber suara tersebut, maka frekuensi suara semakin kecil. Ini untuk gambaran dari efek Doppler, khususnya pada saat berkaitan dengan kasus suara ambulan yang besar dan kecil saat mendekat dan saat jauh. Semoga bisa dipahami ya Gen. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal esai terakhir ya Gen. Alhamdulillah udah sampai di soal nomor 5. Dan ini juga suara Gen Sukses sudah habis ya. Jadi soalnya adalah sebagai berikut. Apabila kita menjatuhkan benda keras, ya misalnya saja batu atau besi ke lantai, akan terdengar bunyi. Menurut pendapatmu, apakah bunyi dapat dipantulkan? Ini untuk soal yang A dari 5 ini. Kemudian bedakan antara pemantulan bunyi di dalam ruangan kosong dengan pemantulan suara ketika berteriak pada dinding tebing. C. Apakah proses pemantulan bunyi dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari? Berikan contoh. Dan D. Bagaimana cara kerja sonar? Baik Gen, coba kita jawab satu persatu ya, karena ini masih soal yang beranak ya. Jadi, oke deh, tetap semangat. Oke, kita mulai dari soal 5A. Menurut pendapatmu, apakah bunyi dapat dipantulkan? Langsung kita jawab saja Gen, bahwa bunyi dapat dipantulkan. Apabila mengenai benda yang mempunyai permukaan padat atau keras, maka bunyi akan dipantulkan. Permukaan yang keras pada benda tersebut tidak menyerap bunyi, melainkan memantulkan kembali, sehingga kita dapat mendengar suara dari bunyi yang dipantulkan. Kemudian kita lanjut ke soal 5B. Bedakah antara pemantul bunyi di dalam ruangan kosong dengan pemantul suara ketika berteriak pada dinding tebing? Nah, jawabannya adalah kedua pemantulan bunyi ini berbeda. Perbedaan antara pemantulan bunyi di dalam ruangan kosong dengan pemantulan suara ketika berteriak pada dinding tebing adalah ada 3 ya Gen untuk yang Gen Sukses tulis, yaitu A. Bunyi pantul yang terjadi di ruangan kosong adalah kerdam atau gaung, sedangkan di tebing terjadi gema. Ini sudah kita bahas ya di soal sebelumnya tadi. Nah, kemudian untuk B, di ruangan kosong bunyi pantul datang hampir bersamaan dengan bunyi asli. Sedangkan di tebing bunyi pantul terjadi setelah bunyi asli selesai diucapkan. Kemudian C, di ruangan kosong bunyi pantul terdengar tidak jelas. Sedangkan di tebing bunyi pantul terdengar jelas. Lanjut ke soal nomor 5C. Apakah proses pemantulan bunyi dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari? Kita jawab aja Gen dengan jawaban adalah iya. Beberapa contoh pemanfaatan pemantulan bunyi adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 6 yang Gen Sukses contohkan, yaitu kalian bisa tulis berurutan. Untuk pemeriksaan ultrasonografi atau USG, kemudian B untuk menentukan kedalaman dasar laut dengan teknologi sonar. Untuk C untuk membantu survei geofisika dengan pemanfaatan resonansi bunyi. D untuk keperluan medis dengan terapi ultrasonik. Untuk E dapat digunakan sebagai pemecahan bahan tertentu dengan teknologi sonifikasi. Dan F untuk mendeteksi kerusakan logam dengan pengujian ultrasonik. Nah, untuk contoh-contoh ini bisa kalian lihat penjelasannya di buku kalian ya Gen, sudah ada gitu. Bahkan ada contohnya, ada 7 kalau nggak salah ya. Jadi ini Gen Sukses tulis 6 aja ya. Oke, lanjut ke soal 5D, yang mana ini adalah soal terakhir. Oke, bagaimana cara kerja sonar? Nah, jawabannya, sonar merupakan suatu alat yang bekerja berdasarkan prinsip pemantulan gelombang bunyi atau gelombang ultrasonik. Cara kerja sonar adalah dengan menjadikan gelombang sebagai detektor atau pendeteksi suatu objek.
Sonar ini memancarkan gelombang yang apabila mengenai suatu benda, maka akan memantul sebagaimana sifatnya. Nah, pantulan gelombang tersebut kemudian digunakan dalam memperkirakan keberadaan objek tersebut. Ya, bisa dengan memperkirakan jarak ataupun kedalamannya. Contohnya penerapannya pada pengukuran kedalaman dasar laut ya. Oke, kita tahu juga alat pemancar pada sonar disebut transmitter dan alat pendeteksi gelombang pantul atau gema disebut sensor ya. Kemudian sensor inilah yang kemudian dihubungkan dengan monitor untuk membaca jarak dari tadi pantulan yang dihasilkan dari transmitter tadi kan. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk jawaban 5A sampai 5D ini. Oke sahabat Gen, demikian pembahasan kunci jawaban uji kompetensi bab 10 IPA kelas 8 semester 2 ini. Terima kasih karena telah menonton sampai akhir ya Gen. Alhamdulillah, jika dirasa video kali ini bermanfaat, mohon dukungannya ya. Buat Gen sukses dengan cara like dan subscribe video ini ya, agar Gen sukses lebih semangat lagi nemenin kalian ngerjakan tugasnya. Oke, sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.